Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan ke-10 di mata kuliah matematika diskrit, kita akan mempelajari mengenai counting yang kedua, gitu ya. Jadi kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang counting yang pertama, di minggu sekarang kita akan mempelajari teknik pencacahan yang lebih canggih sedikit, tentang permutasi dan kombinasi. Saya yakin sudah banyak yang pernah mendengar apa itu permutasi dan apa itu kombinasi, atau mungkin pernah belajar sebelumnya, atau mungkin juga lupa. Jadi mari kita pelajari lagi pada kuliah kali ini, gitu ya. Dan jadi kuliah kali ini akan lebih banyak tentang konsepnya seperti apa dan juga latihan soalnya, gitu ya. Oke. Faktorial. Sebelum saya masuk ke kombinasi dan permutasi, maka saya perlu membahas dulu tentang faktorial. Apa itu faktorial? Jadi faktorial kita definisikan sebagai tanda seru ya. Jadi tanda seru ini bukan menyatakan kalimat perintah gitu ya, seperti di bahasa Indonesia, tapi dia menyatakan notasi faktorial kita sebutnya. Jadi secara internasional kita baca notasi seru di matematik itu sebagai notasi faktorial. Apa itu notasi faktorial? Notasi faktorial adalah seperti ini. Nah, jadi kalau saya punya suatu bilangan n dengan n-nya lebih dari sama dengan 1, n-nya adalah bilangan bulat positif, maka n faktorial itu sama saja saya mengalihkan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai n. Biasanya dituliskannya mundur. Nah, ini saya tuliskan maju biar lebih jelas. Seringkali kita menuliskannya n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Bagaimana dengan 0? Nah, untuk 0 sendiri itu kita definisikan bahwa 0 faktorial sama dengan 1, gitu ya. Jadi 1 faktorial 1, 0 faktorial juga 1. Oke. Nah, kita sebut n tanda seru, notasinya adalah n tanda seru itu sebagai n faktorial. Oke, saya punya coba aplikasinya gimana sih Bu? Oke. Coba sekarang kalau kita disuruh menghitung, saya punya 4 soal di sini. Hitung 5 faktorial, yang nomor 2 hitung 7 faktorial per 4 faktorial, nomor 3 n plus 2 faktorial dibagi n faktorial, nomor 4 n min 2 faktorial dibagi n plus 1 faktorial. Kita bahas satu ya. Oke, jawabannya gimana? Oke, yang nomor 1, 5 faktorial. 5 faktorial berarti cukup menggantikan n di sini dengan 5. Artinya saya punya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Jadi 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1 atau 120. Lalu untuk yang nomor 2, untuk 7 faktorial per 4 faktorial, saya bisa tuliskan 7 faktorialnya sebenarnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Atau sederhananya saya bisa tuliskan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dibagi 4 faktorial berarti 4 faktorial dicoret, tinggal 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Untuk yang nomor 3, saya punya n plus 2 faktorial per n faktorial itu sama saja n plus 2. Oke, kalau saya hitung perkaliannya mundur, maka saya punya n plus 2 dikali n plus 1. N plus 2 dikurang 1 ya, jadi n plus 1. N plus 1 dikurang 1 jadi n faktorial. Dibagi n faktorial, dicoret n faktorialnya, saya punya n plus 2 dikali n plus 1. Untuk yang nomor 4. Oke, nomor 4 saya punya n min 2 sama n plus 1. Nah, berarti lebih kecil n-2 ya, artinya saya harus jabarkan adalah n plus 1 faktorial. Jadi n plus 1 faktorial bisa saya tulis sebagai n plus 1 dikali n dikali n-1 dikali n-2 faktorial. Jadi sederhananya bentuknya sama dengan 1 per n plus 1 dikali n dikali n-1. Gitu ya. Oke. Nah, ini nanti notasi ini akan sering kita gunakan. Jadi, kalau penyederhanaan bentuknya pecahan, faktorialnya pecahan seperti ini, berarti kalian yang harus jabarkan adalah bentuk yang lebih besar.
Jadi kalau n plus 2 sama n jelas lebih besar n plus 2. Makanya yang harus dijabarkan adalah n plus 2. N min 2 sama n plus 1 yang lebih besar adalah n plus 1. Jadi yang harus kalian jabarkan adalah n plus 1. 7 dan 4 yang lebih besar adalah 7. Maka yang harus dijabarkan adalah 7, bukan 4. Gitu ya. Ini masih sederhana lah. Oke. Lalu gunanya apa? Nih, satu lagi. Jadi kalau n-nya besar gimana? Nah, n besar ini misalkan n-nya berapa sih Bu besar itu? Ya, n besar itu n-nya sudah tidak mampu untuk dihitung secara manual gitu. Kalau 10 faktorial saya masih bisa hitung, kalkulator masih mampu untuk menghitung gitu ya. Kalau saya 50 faktorial, mampukah kalkulator untuk menghitung? Nah, 100 faktorial. Nah, Stirling menemukan bagaimana untuk menghitung n faktorial dengan n-nya besar. Jadi kalau n-nya besar, kita gunakan pendekatan Stirling, di mana n faktorial sama dengan akar 2πn dikali n pangkat n, e pangkat min n. Jadi saya hanya cukup mengetahui n dan saya hitung nilai ini. Saya akan dapat nilai n faktorial. Gitu ya. Jadi cukup keren ya Stirling karena bisa membuat perumuman untuk n yang besar. Oke. Nah, coba untuk sedikit pemanasan gitu ya. Setelah kita tahu notasi faktorial tadi, mari kita tentukan hasil pembagian dari ini. 2n faktorial per 2 pangkat n dikali 1 kali 3 kali 5 kali 2n min 3 kali 2n min 1. Jadi ini adalah barisan bilangan ganjil gitu ya. Ini barisan bilangan ganjil, ini 2n faktorial. Ini berarti yang lebih besar yang mana ya? Yang atas atau yang bawah ya? Jelas yang lebih besar adalah yang atas ya, karena kalau yang atas ini mencakup semua barisan genap dan ganjil masuk, sedangkan yang bagian bawah hanya barisan ganjil. Oke, kita jabarkan yang bagian atas. Bagian atas bisa saya tuliskan sebagai 2n dikali 2n min 1 dikali 2n min 2 dikali 2n min 3 dan seterusnya dikali 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang bawah saya tuliskan ulang saja. Jadi 2 pangkat n dikali barisan bilangan ganjil, perkalian barisan bilangan ganjil sampai 2n min 1. Nah, lihat ya, di sini ada pola yang sama ya. Saya punya 1, bisa saya coret. Oke, saya punya 3. Bisa saya coret. Saya punya 5, juga bisa saya coret. Saya punya 2n min 3 di atas dan bawah dan juga 2n min 1. Sehingga tersisa hanya suku-suku genap yang bagian atas. Yang bagian bawah saya hanya punya 2 pangkat n. Kalau disederhanakan, karena ini suku genap ya, artinya dia punya atau dia habis dibagi 2. Jadi saya bisa faktorkan setiap sukunya dengan 2. Atau bisa ditulis sederhananya ya, 2n dikali 2n min 2 dikali 2n min 4 dikali 6 kali 4 kali 2 per 2 pangkat n. Ini genap, ini semua bisa dibagi 2, jadi ini 2 kali n, ini 2 kali n min 1, ini 2 kali n min 2, 2 kali 3, 2 kali 2, dan 2 kali 1. Gitu ya. Nah, di sini terlihat ya, 2-nya muncul berapa kali? Ada 1, 2, 3, dan seterusnya sampai suku di sini, dan di sini. Nah, ini kalau kalian cari, ini kan n min 1, n min 2 sampai 321. Berarti ada sebanyak n suku ya, 2-nya. Sehingga bisa dituliskan sebagai 2 pangkat n karena dari perkalian 2 sebanyak n suku. Jadi saya punya 2 pangkat n dikali n min 1 dikali n min 2 dikali 3 dikali 2 kali 1 per 2n. Jadi 2n nya bisa saya hilangkan sehingga diperoleh n faktorial gitu ya. Jadi kelihatannya rumit tapi tidak ternyata ya. Oke. Jadi kita punya penyederhanaan adalah n faktorial. Oke. Misalkan saya punya satu soal lagi. Jabarkan dan sederhanakan bentuk pembagian dalam faktorial berikut. Saya punya n faktorial per n min 2r faktorial dengan r-nya kurang dari sama dengan n. Jadi bisa n, bisa 1, bisa 2, bisa 3 sampai n gitu ya. Nah, berarti gimana bentuk penyederhanaannya?
Di sini saya punya N dikali N-1, N-2. Nah, hati-hati di sini. Suku terakhirnya adalah N-R faktorial. Kenapa saya bikin sampai N-R faktorial? Agar bisa dihilangkan dengan pembaginya, gitu ya. Nah, karena suku terakhirnya N-R faktorial, berarti di sini adalah, ini kan pengurangnya nambah ya, 1, 2, 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti kalau sini R, di sini adalah R-1, ya, jadi berkurang 1. Artinya saya bisa tuliskan ulang sebagai berikut. Berarti ini adalah bentuk sederhananya, gitu ya. Oke, saya masuk ke permutasi. Permutasi, apa sih permutasi ini? Ini bukan berkaitan dengan mutasi ya, permutasian jabatan atau perpindahan jabatan, beda. Jadi ini permutasi secara istilah matematik. Jadi definisinya apa? Jadi kalau kita di matematik ketika ada istilah, kita harus punya definisi. Apa definisi dari istilah tersebut? Jadi definisi permutasi, kalau saya punya X1, X2 sampai Xn, n objek berbeda, maka permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi objeknya ini bisa macam-macam, bisa kelereng, bisa bendera, bisa kartu, bisa orang, gitu ya. Tentunya orangnya harus berbeda, objeknya harus berbeda. Jadi kalau kita bicara kelereng, berarti kelerengnya mungkin berbeda dari segi warna atau dari segi dikasih nama, gitu ya. Jadi kelereng ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke N. Itu definisi dari permutasi. Jadi bagaimana kita mengatur N buah objek ini dengan urutan yang berbeda. Jadi jelas di sini kata kuncinya ada urutan, ya. Jadi terurut, kita urutkan. Jadi kalau saya punya 2 saja, X1, X2, saya punya 2 urutan. X1, X2, jadi 1, 2, bisa juga 2, X2, X1. Nah, di sini saya ada teorema. Teoremanya apa? Jika ada N objek berbeda, maka terdapat sebanyak N faktorial permutasi dari objek-objek tersebut. Ini sebenarnya kalau kalian mau menurunkan atau membuktikan cukup dari kaidah perkalian ya. Saya punya N objek berbeda untuk menempati N buah posisi, berarti di posisi pertama ada N kemungkinan objek yang bisa menempati, posisi kedua ada N-1, posisi ketiga N-2, dan seterusnya sampai posisi ke N hanya ada satu objek yang mungkin. Jadi banyaknya adalah N faktorial. Oke. Nah, ini saya ilustrasikan. Jadi misalkan saya punya N buah objek. Objeknya saya bentuk dalam bentuk lingkaran ya. Jadi ini bisa macam-macam, kalau kalian mau kotak juga terserah. Jadi ya lebih enak dalam lingkaran. Jadi artinya ini tidak saling beririsan, tidak saling berkaitan satu sama lain gitu. Jadi saya punya N objek yang berbeda, saya namai objek 1, objek 2, objek 3, dan seterusnya sampai ke N. Nah, kalau saya mau mengurutkan urutan ke-1, ke-2, ke-3 ke R-1 sampai R, diambil R buah objek dengan R kurang dari N gitu ya. Jadi dari 1 sampai N saya mau ambil sebanyak R buah objek. Ini jangan dianggap sebagai benda ke-1, 2, 3 ya, tapi dianggapnya urutannya. Jadi kemungkinannya untuk yang urutan pertama ada N buah objek, jadi N buah objek untuk urutan pertama. Untuk urutan kedua saya punya N-1 kemungkinan. Kenapa? Karena sudah ada satu objek yang menempati urutan pertama. N objek 1 sudah menempati 1, berarti yang untuk urutan kedua tinggal N-1. Lalu untuk urutan ketiga berarti sudah diambil 2 ya, sudah diambil 2 dari N buah objek, berarti untuk urutan ketiga ada N-2. Dan seterusnya dengan cara yang sama kalian bisa peroleh bahwa untuk urutan ke R-1 kemungkinannya ada N-R-2 gitu ya. Ini polanya gimana sih Bu? Lihat aja. Ya ini kan N-0, ini kan N-1, ini N-2. Jadi kalau di sininya 2, ininya 1, kalau di sininya 3, di sininya 2, kalau di sininya 1, di sininya 0. Berarti kalau di sininya R-1 berarti dikurangi
R-2 gitu ya, R-1 min 1 atau R-2 sampai ke urutan ke R. Urutan ke R berarti kemungkinannya ada N min R min 1 gitu ya. Jadi banyak kemungkinannya gimana? Ya tinggal dikalikan saja karena kita bisa gunakan kaidah perkalian. Jadi kita punya N dikali N min 1 dikali N min 2 dan seterusnya sampai N min R min 2 dikali N min R min 1. Nah ini yang sebelumnya kalian buktikan ya, bahwa bentuk ini ada sama dengan N faktorial per N min R faktorial gitu. Nah notasi inilah yang kita definisikan sebagai permutasi N buah objek diambil R. Jadi saya punya N objek diambil R. Saya punya 5 kelereng tapi saya hanya mau ambil 3. Saya punya 20 mahasiswa di kelas tapi saya hanya mau mengambil 3 untuk mengerjakan 3 orang secara acak untuk mengerjakan soal 1, 2, dan 3. Nah, jadi saya akan gunakan permutasi gitu ya. Nah, jadi teoremanya bahwa kalau saya punya N buah objek diambil R objek dinotasikan dengan P N, R. Notasinya adalah N formulanya adalah N faktorial per N min R faktorial. Dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Jadi saya mengasumsikan bahwa objek 1 sampai objek ke N itu berbeda semua. Jadi seperti saya mau memilih 3 orang mahasiswa untuk mengerjakan 3 nomor 1, 2, dan 3 dari 20 orang mahasiswa. Artinya 20 orang mahasiswa pasti semua orang yang berbeda gitu ya. Sekalipun kembar pasti dia berbeda dari sisi identitas NIM gitu katakan. Jadi kita anggap tidak yang sama gitu. Nah notasi lain, notasi saya pernah baca di buku bu, kayaknya nggak pakai notasi ini. Iya memang banyak notasi lain untuk permutasi, bisa pakai NPR ini, bisa pakai kurung, bisa pakai indeks bawah dan atas, bisa NR-nya di sebelah kanan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, latihan soal yang pertama, berapa banyak cara mengurutkan yang 654-nya abaikan saja ya. Jadi latihan soal yang pertama, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa. Jadi saya punya di kelas 25 orang mahasiswa, saya mau mengurutkan nama, tidak ada ketentuan, harus alfabet, nggak ada, bebas gitu. Jadi saya mau menurutkan mau Z dulu, baru X, baru P, baru Q, baru D katakan, dan seterusnya, nggak masalah. Jadi bagaimana cara mengurutkannya? Jadi saya punya urutan ke-1, kedua, ketiga, sampai ke 25. Kemungkinan di urutan pertama saya masih punya 25 orang yang bisa saya taruh siapapun gitu ya. Di urutan kedua saya hanya punya 24 karena 1 orang sudah ditaruh di keurutan ke-1. Di urutan ketiga saya tinggal punya 23 karena 2 orang sudah ditaruh di urutan pertama dan kedua. Di urutan keempat tinggal 22 dan seterusnya, sehingga di urutan 23 saya punya 3, di urutan 24 saya punya 1, dan di urutan 25 tinggal 1 kemungkinan karena 24 mahasiswa yang lain sudah punya tempat. Sudah ditempatkan di urutan ke-1 sampai ke-24. Berarti untuk urutan ke-25 hanya ada 1 kemungkinan. Oh ya, terus tinggal dikalikan. Berarti 25 faktorial gitu ya. Atau dituliskan P 25,25 faktorial. Kalau misalkan ngerjakan tugas atau ngerjakan soal, apakah harus ditulis caranya seperti ini? Tidak. Jadi kalian cukup menuliskan P 25,25 sama dengan 25 faktorial, atau cukup menuliskan 25 faktorial juga tidak masalah gitu ya. Jadi selama cuma ditanyakan berapa banyak cara, berarti cukup kalian jawab banyak caranya. Tapi jika ditanyakan bagaimana buktikan bahwa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa adalah 25 faktorial. Nah, kalau suruh membuktikan baru kalian tunjukkan caranya, gitu ya. Oke. Nomor 2. Saya punya 3 buah ujian dilakukan dalam suatu periode 6 hari, Senin sampai Sabtu. Jadi ada 6 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ada 6 hari. Saya punya 3 buah ujian. Nah, karena kan kalian punya ujian untuk mata kuliah matematika diskrit, untuk
KPB, untuk PDB gitu ya. Nah ini misalkan saya mau ngatur jadwal, misalkan pengaturan jadwalnya bisa bebas. Berapa banyak pengaturan jadwal yang dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan di hari yang sama. Saya mau naruh mati Senin, PDB-nya di Selasa, Rabunya saya taruh KPB gitu ya. Atau PDB-nya saya taruh di Senin, Selasanya KPB, Rabunya saya taruh PDB gitu ya. Nah itu cara menyusunnya gimana? Ini dengan ketentuan bahwa tidak ada jadwal khusus ya. Jadi kali ini hanya melihat kemungkinannya. Jadi berapa banyak pengaturan jadwal yang bisa dilakukan ketika tidak ada 2 atau lebih ujian dilakukan di hari yang sama. Berarti kemungkinannya di hari pertama ujian pertama ada 6 kemungkinan hari. Untuk ujian kedua tinggal 5 hari karena 1 hari sudah diambil di hari untuk ujian pertama. Ujian ketiga, mata kuliah ketiga itu tinggal 4. Kenapa 4? Karena ujian pertama dan ujian kedua sudah ambil 2 hari. Jadi misalkan saya punya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Untuk ujian pertama saya ambil Senin. Berarti untuk ujian kedua selain hari Senin, berarti pilihannya tinggal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tinggal 5 hari. Misalkan ujian kedua saya pilih hari Rabu, berarti untuk ujian ketiga pilihannya tinggal Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari ya. Oke, jadi banyaknya adalah 6 kali 5 kali 4 atau 120. Nah, kalian bisa gunakan kaidah perkalian di sini atau bisa langsung gunakan permutasi 6 diambil 3 atau 120 ya. Yang nomor 3, sebuah bioskop mempunyai jajaran kursi yang disusun per baris. Tiap baris ada 6 kursi. Ada 2 orang mau duduk. Berapa banyak pengaturan tempat duduk yang mungkin pada suatu baris? Jadi kita anggap bahwa di 6 kursi itu hanya ada 2 orang yang akan duduk. Jadi 4 kursi yang lain kosong. Berarti berapa banyak cara pengaturannya? Oke, kita bisa tuliskan seperti ini. Ada 2 orang A dan orang B. Berarti untuk orang A kemungkinannya dia ada 6 ya, 6 kursi. Dia boleh milih yang manapun. Jadi A itu katakan orang yang datang pertama. Oh, saya mau milih urutan manapun gitu. Misalkan dia milih urutan kedua. Berarti si B yang datang berikutnya setelah A pilihannya tinggal 5. Karena urutan kedua sudah diduduki A. Berarti B pilihannya tinggal 1, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi kemungkinan kursinya ada 30 atau permutasi 6 diambil 2. Gitu ya. Ini sederhana ya. Terus Bu, kalau misalkan saya hanya pakai ini boleh nggak? Boleh. Atau saya pakai yang bawah saja Bu, saya lebih paham pakai yang bawah. Boleh juga. Jadi kalau yang bawah ini kalian pakai kaidah perkalian, kalau yang atas ini, kalau jawaban yang ini kalian pakai kaidah permutasi. Selama tidak dijelaskan harus menggunakan metode apa, atau hitung dengan menggunakan kaidah perkalian, atau hitung dengan menggunakan kaidah permutasi, berarti kalian bebas untuk memilih metodenya, mau pakai cara apapun. Yang penting jawabannya ini mau pakai metode apapun jawabannya pasti sama gitu ya. Oke. Nah, berapa banyak cara penyusunan 15 puzzle seperti contoh di bawah ini? Nah, saya punya 16 kotak. 16 kotak mau saya isi angka 1 sampai 15 dan 1 sel kosong. Berapa banyak cara saya untuk menyusun? Nah, ini kalau saya nuliskan secara urut seperti ini ya. Kalau misalkan 2 sama 15 saya ganti, di sini 15, di sini 2. Dia sudah jadi urutan yang berbeda. Kalau saya ganti kotak 1 dan kotak yang kosong, jadi 1 saya pindah ke sini, di sini jadi kotak kosong. Sudah jadi urutan yang berbeda. Nah, berarti kalau seperti ini gimana? Ya sama, berarti artinya kita punya 16 kotak yang diisi 16 kemungkinan. Jadi 16 sel diisi dengan 15 angka dan 1 sel kosong. Jadi 16 diambil 16 ya. Nah, jadi kemungkinannya tetap 16 faktorial. Gitu ya. Oke.
Oke, untuk permutasi dengan perulangan. Nah, ini permutasi dengan perulangan. Jadi kalau sebelumnya permutasinya n objek berbeda, sekarang misalkan kita punya n objek yang sama. Misalkan terdapat k jenis objek, n1 tipe 1, n2 tipe 2, nk tipe k, maka banyak cara menyusun n1 plus n2 plus nk sampai nk objek adalah jumlahkan banyak objeknya berapa, faktorialkan, dan berapa banyak yang sama. Jadi kesamaan tipe 1 berapa banyak, tipe 2 berapa banyak, tipe K berapa banyak, gitu ya. Oke. Misalkan berapa banyak kata yang dibentuk dari huruf Massachusetts. Nah, ini kalian harus lihat dulu, berarti banyak hurufnya berapa? Banyak hurufnya ada 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. N-nya 13 totalnya. Lalu ada jenisnya ada 8. Dengan M-nya itu 1 buah, A-nya ada 2 buah, S-nya ada 4 buah, C-nya ada 1 buah, H1, U1, E1, T, dan T-nya 2. Nah, agar tidak salah untuk menghitung, kalian jumlahkan ulang yang di sini. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 adalah 13 huruf. Oke, jadi banyak kemungkinannya berapa? 13 faktorial per 1 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial. Jadi saya punya 13 faktorial per 2 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Gitu. Bu, nggak diselesaikan Bu yang ini, nggak masalah. Jadi karena kita menekankan ke proses ya, jadi sekalipun hasilnya kalian tulis seperti ini juga tidak masalah. Kalau mau kalian sederhanakan jadi nilainya berapa juga tidak masalah, karena tidak semua faktorial itu mudah untuk dihitung. Itu kenapa tadi ada notasi atau ada rumus Stirling untuk n yang cukup besar gitu ya. Oke, untuk yang nomor 2 masih dengan kata Massachusetts, di mana kata mass, M-A-S-S selalu bersamaan. Berarti sekarang jenisnya jadi berapa? Kalau sebelumnya kita punya N-nya 13, sekarang kita punya tinggal 10. Kenapa 10? Karena MASS atau mass itu dianggap sebagai satu kesatuan unsur. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jenisnya tetap 8. Jadi mass 1, A1, C1, H1, U1, S2, E1, T2. Jadi tinggal dihitung, banyak kemungkinannya adalah 10 faktorial per 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, atau 10 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Ya. Oke. Nah, coba yang ini coba. Sekarang sedikit dipikirkan. Dalam berapa banyak cara angka 9 dapat dituliskan sebagai jumlah 3 buah bilangan positif. 3 buah bilangan positif ya. Karena positif berarti 0 tidak masuk ya. Jadi kita mulai dari 1. Misalkan 1 plus 7 plus 1 berbeda dengan 7 plus 1 plus 1. Oke. Nah, ini saya bisa menuliskan seperti ini. 9 itu bisa 1 plus 1 plus 7. Berarti artinya di sini kalau banyak permutasinya adalah 3 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial dari 1 ya, satunya ada 2, dan 1 faktorial dari 7 karena hanya ada 1 7. Berarti banyak kemungkinannya 3. Kenapa 3? Ini kan bisa 1 1 7, bisa 1 7 1, bisa 7 1 1. Jadi 3 kemungkinan. Nah, yang lainnya kalian bisa coba. Berarti bisa coba sendiri nih. Berarti misalkan ini saya naikkan jadi 1 plus 2. 1 plus 2 plus 6 ya. 1 plus 2 plus 6 berarti 3 faktorial per 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Atau sama dengan 6. 9 juga 1 plus 3 plus 5. 9 juga 1 plus 4 plus 4. Bisa juga 2 plus 2 plus 5. 2 plus 3 plus 4. Dan 3 plus 3 plus 3. Nah, ini banyak kemungkinannya. Berarti total kemungkinannya tinggal dijumlahkan banyak kemungkinannya. Jadi 3 tambah 6 tambah 6 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 1
hasilnya 28 gitu ya Bu. Ini kalau misalkan jumlahnya bukan 3 buah bilangan, misalkan banyak, misalkan soalnya saya ganti, dalam berapa banyak cara angka 100 dapat dituliskan sebagai jumlah 10 buah bilangan. Nah, bayangkan ya, kalian harus mencacah satu-satu 10 buah bilangan yang dijumlahkan. Nah, itu akan sangat repot itu. Kita ada metode nanti yang lebih cepat di bagian kombinasi, tapi masih nanti. Jadi ini masih yang mungkin pakai permutasi ya, permutasi berulang. Oke, contoh lain apa? Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf affixation sedemikian sehingga huruf vokal tetap tidak berpindah posisi dan tidak memperbolehkan kedua huruf F ditulis berurutan. Huruf vokal apa saja di sini? Ada A, ada E, ada I dan O. Jadi kalau saya tulis ulang affixation, huruf vokalnya ada A, E, I, dan O ya. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Jadi kalau selain huruf vokal kita sebut huruf konsonan gitu ya. Nah, huruf vokal tetap artinya posisi 1 harus tetap A, posisi 4 harus tetap E, posisi 7 harus tetap I, 8 harus tetap O. Artinya kita hanya boleh mempermutasikan F, F, C, T, N. Ini aja yang boleh dipermutasi. Banyak permutasinya, 5 faktorial per 2 faktorial ya, karena ada 2 huruf yang sama, FF 60. Nah, permutasi huruf ini masih memuat FF yang ditulis berurutan. Karena kita tidak mau F ditulis berurutan, maka kita cari lagi. Kemungkinan kedua huruf F ditulis berurutan, yakni bisa FF-nya di sini, di bagian sini ya, artinya ya, bisa juga FF-nya di bagian belakang ya. Nah, bagian belakang. Untuk FF di depan berarti kemungkinannya di sini ada 3 kali 2 kali 1 atau 6 faktorial. FF di sini juga 3 kali 2 kali 1, 6 faktorial. Berarti banyak kata ketika huruf vokal tetap dan kedua F tidak berurutan ada 60 dikurangi 6 ditambah 6 atau 48 gitu ya. Oke. Nah, ini permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi namanya siklis atau siklus, itu maksudnya itu lingkaran. Jadi kalau kalian pernah belajar siklus air, berarti air itu muter gitu ya, muter dari hujan turun masuk ke tanah, meresap, mengalir ke laut, menguap, jadi awan, turun lagi dan seterusnya. Nah, jadi karena permutasi siklis, kalau dibilang permutasi mutar atau permutasi melingkar itu kan kurang menarik ya. Jadi istilahnya lebih ke permutasi siklis. Permutasi siklis atau permutasi melingkar dan objek adalah bagaimana menyusun objek mengelilingi lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Bagaimana banyak susunan objeknya adalah n-1 faktorial. Kok bisa ya dapat n-1 faktorial? Logikanya seperti ini. Jadi misalkan saya punya meja, meja lah, meja yang bulat atau melingkar gitu ya. Misalkan saya punya kursi, itu ada posisi 1, posisi 2, posisi 3, dan posisi N. Gitu ya. Nah, saya punya A1. Nah, ini ada yang bilang jadi di sini harusnya ada A1. Jadi A1-nya itu bisa menempati posisi, jadi ada orang, kursinya ada 3 tadi, 1, 2, kursinya ada N, 1, 2, 3, 4, 5, N, lalu orangnya ada juga N. Bagaimana kita mengatur N orang ini? Ini ada A1 harusnya ya. Nah, untuk orang pertama, misalkan kita mau naruh dulu, A2, A3 kita pinggirkan dulu, A1 ya. A1 mau disuruh memilih kursi 1 sampai N yang ada di meja melingkar ini. Jadi dia boleh memilih N posisi ya. Misalkan dia memilih posisi ketiga. Oke. A1 milih posisi ketiga. Berarti A2 di sini kemungkinannya dia bisa milih N-1 posisi ya. Kan udah diambil 1 sama A1.
lalu A3, N-2, dan seterusnya sampai AN tinggal satu kemungkinan posisi. Berarti banyak caranya adalah N-1 faktorial gitu. Sederhana kan ya? Idenya sederhana. Jadi kalau permutasi siklis itu idenya adalah orang pertama disuruh milih kursi manapun, jadi dia dari patokannya, lalu orang kedua dan seterusnya baru milihnya kursi yang tersisa. Ya. Oke. Oke. Nah, misalkan ada dari permutasi kita berkembang ke kombinasi. Jadi kombinasi itu sebetulnya idenya dari permutasi juga gitu. Nah, misalkan tentukan jumlah kombinasi 4 objek. Saya punya A, B, C, D gitu ya. Yang diambil 3. Jadi dari 4 objek saya ambil 3. A, B, C atau B, C, D atau A, C, D dan seterusnya. Permutasi dari 3 objek tersebut saya bisa tuliskan bisa A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A gitu ya. Dan seterusnya. Jadi untuk satu baris itu terdiri dari unsur yang sama gitu ya. Nah, ini satu baris ini terdiri dari unsur yang sama gitu ya. Yang beda itu kolom pertama itu unsurnya beda semua. Nah, kalau permutasi kan mempedulikan urutan ya. Jadi ACB berbeda dengan ABC, BAC berbeda dengan ABC, BCA berbeda dengan ABC dan seterusnya. Permutasinya untuk 4 unsur diambil 3, kalian bisa pakai 4 faktorial P 4,3 itu kita punya berapa? Bener ya? 6 kali 24. Jadi 4 faktorial per 3 faktorial, jadi saya punya 4 faktorial per 1 faktorial ya. Jadi 4 kali 3 kali 2 banyaknya ada 24. Ya, 6 kali 4. Sekarang urutan diabaikan. Jadi ABC sama dengan ACB sama dengan BAC sama dengan BCA sama dengan CAB sama dengan CBA. Artinya kita cukup ambil satu wakil aja dari satu baris. Dari setiap baris cukup diambil satu wakil. Berarti cukup hanya ada 4 kemungkinan. Terus kolom pertama ya, kalau saya ambil kolom kedua juga boleh gitu. Jadi saya ambil ABC itu sudah mewakili ACB, mewakili BAC, mewakili BCA, mewakili CAB, mewakili CBA. Jadi ada 4 kemungkinan. Jadi dari permutasinya 24 tinggal 4 kemungkinan. Wow, cukup mengkompres ya, cukup meringkas gitu. Gimana caranya biar 24 jadi 4 kemungkinan? Berarti caranya adalah permutasinya dibagi dengan 3 faktorial. Nah, dari sinilah kita bisa dapat rumus untuk kombinasi. Jadi kombinasi N, R sama dengan P N, R per R faktorial. Gitu ya. Oke. Jadi kombinasi kita definisikan adalah pengambilan R elemen dari N elemen atau dari N objek dengan tidak menghiraukan urutan. Kita lambangkan dengan CNR gitu ya. Kita sepakati saja pakainya CNR. Jadi kalau mengerjakan tidak perlu pakai, atau kita akan sering gunakan e-learning ya. Jadi ketika menulis di e-learning juga kalian tidak perlu mencari menggunakan equation. Jadi cukup pakai tulis biasa gitu ya, CNR biar lebih gampang. Nah, ini saya bisa dapat CNR-nya adalah PNR per R faktorial atau N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Ini bisa kalian coba pikirkan ya, direnungkan gitu ya. Kenapa bisa dari latihan soal nomor 1 saya dapat C 4,3? Karena saya punya 4 elemen, 4 anggota, 4 objek diambil 3, berarti C 4,3. Yang nomor 2, berapa banyak cara menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu untuk sarapan pagi? 3 kali nasi gorengnya 3 kali seminggu, sarapan pagi. Seminggu ada berapa hari? Ada 7. Berarti saya harus mengambil 7 diambil 3 gitu. Ketika saya ambil Senin, Rabu, Kamis, sama saja ketika ngambil Kamis, Rabu, Senin atau Rabu, Senin, Kamis, sama saja kan? Berarti kita di sini gunakan kombinasi, bukan permutasi. Untuk yang nomor 3,
Untuk yang nomor 3, apa ini? Sebuah koin yang punya sisi A dan sisi B dilemparkan ke atas sebanyak 4 kali. Berapa jumlah kemungkinan muncul sisi A sebanyak 3 kali? Nah, berarti ini melempar sebanyak 4 kali ke atas, kemungkinannya bisa A, bisa A, B, bisa A, B, A, bisa B, 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 A gitu ya. Nah, kita suruh cari berapa jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali. Artinya kita tidak menghiraukan urutan ya. Di sini kan tidak ada ketentuan bahwa sisi A 3 kali muncul di urutan pertama, kedua, ketiga, tidak ada. Jadi bebas. Jadi tidak menghiraukan urutan sehingga cukup C kombinasi 4 diambil 3. Ya. Oke. Ini contoh rangkaian soal lagi. Jadi sebuah klub beranggotakan 8 pria dan 10 wanita. Berapa banyak cara memilih panitia yang terdiri dari 6 orang dengan jumlah wanita lebih banyak daripada pria? Wah, gimana ini? Gini, 6 orang ya, 6 orang jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Berarti kalau prianya 1, wanitanya harus 2, prianya 3, oh enggak. Kalau wanitanya 1, mungkin ya, kalau prianya 1, wanitanya pasti 5. Ya. Karena saya butuh 6 orang. Jadi kalau prianya 1, wanitanya 5, prianya 2, wanitanya 4, prianya 3, wanitanya 3. Nggak masuk ya, karena harus lebih dari. Jadi kemungkinannya hanya 1 pria 5 wanita dan 2 pria 4 wanita. Berarti untuk memilih 1 pria dari 8 pria, kita gunakan kombinasi 8,1. Untuk mencari 5 wanita dari 10 wanita, berarti kombinasi 10,5. Berarti tinggal dikalikan. Kemungkinannya ada 216 kemungkinan. Untuk 2 pria 4 wanita dengan cara yang sama kita bisa ambil 2 pria dari 8, berarti kombinasi 8 diambil 2, dan mengambil 4 wanita dari 10 orang yang ada. Jadi kombinasi 10,4 atau 5.880. Berarti banyak caranya gimana? Ya tinggal dijumlahkan aja. 2016 ditambah 5.880. 7.896 ya. Nomor 2, saya punya 11 anggota DPR. Berapa banyak cara membentuk sebuah komisi yang beranggotakan 5 orang sehingga setidaknya salah satu anggota DPR yakni A atau B ada di dalamnya. Jadi A dan B ini anggota DPR gitu ya. A dan B itu adalah salah satu dari 2 orang termasuk ke dalam 11 anggota DPR. Saya mau milih 5 orang di mana A dan B ada A atau B ada di dalamnya. Berarti bisa A saja, bisa B saja, bisa A dan B. Banyak kemungkinan komisi yang menyertakan A dan B, jadi keduanya. Artinya dari 5 sudah pasti 2 diisi A dan B ya. Berarti sisanya tinggal 3. Berarti 3 dari 11 kan A dan B sudah pasti diambil, jadi tinggal 9, berarti kombinasi 9 diambil 3, yakni 84. Lalu kemungkinan yang lain adalah kemungkinan komisi menyertakan A tapi tidak B, berarti kombinasi 9 diambil 4 ya. Jadi saya nggak mau menyertakan A tapi tidak B, berarti hanya di sini sudah pasti diisi A 4, tapi di sini saya tinggal 9 karena A sudah pasti diambil dan B nggak mau saya ambil. Jadi kombinasi 9,4. Begitu juga untuk menyertakan B tapi tidak A, juga kombinasi 9,4. Artinya banyak kemungkinannya adalah 84 ditambah 126 ditambah 126 atau 336. Gitu ya. Nah, kalau saya punya pertanyaan begini gimana? Pada persamaan X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 12, dengan XI adalah bilangan bulat non negatif, artinya 0 boleh masuk ya. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Kemungkinan solusinya apa saja? Bisa 0, 0, 0, 12, bisa 0, 0, 1, 11, bisa 0, 0, 2, 10, bisa 0, 0, 3, 9, dan seterusnya. Bisa pula 4, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 2 gitu ya. Banyak ya kemungkinannya. Berapa banyak kemungkinan solusinya? Apakah kalian mampu untuk mencacah satu persatu? Nah, ini
ini kita tinggalkan untuk motivasi mempelajari materi di minggu depan. Jadi di minggu depan saya akan melanjutkan masih tentang counting. Jadi counting yang ketiga saya akan melanjutkan ke kombinasi berulang. Jadi selain permutasi berulang, saya punya kombinasi berulang. Tapi tenang, untuk kombinasi kita tidak punya kombinasi siklis, karena ketika siklis itu ketika melingkar tuh pasti kita menghiraukan urutan. Gak ada ceritanya melingkar tidak menghiraukan urutan. Jadi untuk permutasi ada permutasi siklis dan permutasi dengan perulangan, tapi untuk kombinasi hanya ada kombinasi dengan perulangan, gitu ya. Dan ini bisa kita gunakan menyelesaikan masalah-masalah setipe seperti ini, yang seringkali diperlukan ketika kita menghadapi masalah kenyataan, gitu ya. Ini masih yang sederhana, 4 bisa jadi bisa 10 atau 100 gitu ya. Gitu. Oke. Jadi untuk kuliah kali ini itu materi dari saya. Oke. Jadi untuk kuliah kali ini itu materi dari saya. Untuk tugasnya ada di e-learning ya, jadi bisa dicoba latihan soalnya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan via grup WhatsApp gitu ya, jadi biar lebih hemat kuota. Semoga materinya bisa tersampaikan dan kalian bisa memahami dengan baik. Saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.